Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Tio Hendriantoro, NIM 42321, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper Manajemen Investasi Teknologi Informasi. Judul yang saya angkat di sini adalah implementasi sistem informasi manajemen kelurahan atau yang bisa disebut SIMKEL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik atau kita bisa sebut dengan BPS nasional tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 jiwa dengan kepadatan penduduk 130 jiwa per kilometer persegi. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau. Dari jumlah tersebut, pulau yang berpenghuni sekitar 2.342 atau sekitar dengan 12,38%. Keadaan ini menjadikan persebaran penduduk Indonesia menjadi tidak merata sehingga menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan. Secara umum, permasalahan yang berkaitan dengan pendudukan di Indonesia, diantaranya tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin besar dengan persebaran penduduk yang tidak merata, serta ditambah dengan rendahnya kualitas penduduk mengakibatkan pengangguran, kemiskinan, kesehatan yang menurun, kemudian ekonomi, dan lain sebagainya. Terkaitan permasalahan penduduk ini, pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan yang tepat, diantaranya tertib organisasi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah terus berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam bidang administrasi kependudukan. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah penerapan sistem informasi administrasi. Nah, di sini bisa disebut dengan SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disebut SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan dan intensif pelaksanaan sebagai salah satu kesatuan. Pelaksanaan SIAK diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang pedoman, pengkajian, pengembangan, dan juga pengelolaan sistem administrasi kependudukan. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan usaha untuk melakukan optimalisasi terhadap sistem informasi manajemen kelurahan atau kita sebut SIMKEL, sehingga dapat digunakan untuk melayani masyarakat terutama dalam bidang kependudukan. Rumusan masalah. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi manajemen kelurahan SIMKEL di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem informasi manajemen kelurahan di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah? 3. Apa upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem manajemen kelurahan di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah? Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu menganalisis pelaksanaan sistem informasi manajemen kelurahan di Kota Magelang, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem informasi manajemen kelurahan. 3.
menganalisis upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dalam mengoptimalkan pelaksanaan sistem informasi manajemen kelurahan. Kemudian ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustakanya yaitu ada 4. Yang pertama, implementasi merupakan salah satu wujud dan tahap yang menentukan dalam proses kebijakan, sebagaimana SIF-JO Udoji 1981 yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah salah satu hal penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Kemudian 2 yaitu oleh Van Meter dan Van Hoorn tahun 1975. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Kemudian ketiga, keberhasilan implementasi dapat dilihat dari proses serta output ataupun hasil. Keempat, 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward 3 dalam Leo Agustino 2012, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga barang dan jasa tersebut. Kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Struktur birokrasi, keberhasilan komunikasi dapat dilihat dari 3 indikator, yakni transmisi, kejelasan, dan juga konsistensi. Sumber daya sebagai faktor kedua dalam implementasi kebijakan dapat berwujud sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Indikator sumber daya terdiri atas staf informasi, wewenang, dan fasilitas. Faktor ketiga yaitu disposisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam disposisi adalah pengangkatan birokrat dan insentif. Terakhir adalah faktor struktur birokrasi yang diukur dari A. Standar operating prosedur SOPS dan fragmentasi. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer dan data sekunder adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3 langkah yang dilakukan dapat menganalisis data, reduksi data, penyajian data, dan kemudian simpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan penelaahan terhadap semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dengan berbagai metode pengumpulan data yang digunakan. Data dari hasil proses reduksi kemudian disajikan atau dipaparkan dalam bentuk uraian rinci berdasarkan hasil temuan penelitian. Pada awal penelitian, peneliti berusaha mencari makna dari data yang dikumpulkan. Untuk itu, peneliti berusaha mencari pola penjelasan konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, proposisi, dan model. Melalui langkah-langkah di atas, peneliti dapat menafsirkan secara benar dan kemudian menarik simpulan atas hasil penelitian. Hasil pembahasan. Implementasi sistem informasi manajemen kelurahan yang disebut dengan SIMKEL.
Implementasi merupakan suatu proses atau tahapan di mana sebuah kebijakan atau keputusan yang telah disetujui harus diterapkan atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Penulis menggunakan teori implementasi Edward III untuk menganalisis sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan sistem informasi manajemen kelurahan SIMKEL di Kota Magelang. George Edward III dalam Leo sebuah kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor penting berikut: komunikasi, sumber daya, sikap implementor atau disposisi, kemudian struktur pelaksana. Kita jelaskan sedikit demi sedikit ya, mulai dari komunikasi. Komunikasi menentukan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Baik atau tidaknya komunikasi akan tergantung dari para pelaksana kebijakan memahami apa yang menjadi tugas serta kewajiban tanggung jawabnya. Oleh karenanya, kebijakan harus disosialisasikan kepada seluruh pelaksana kebijakan. Adapun 3 indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi adalah sebagai berikut. Transmisi. Ukuran baik atau tidaknya sebuah kebijakan dapat dilihat dari bagaimana para individu memahami tugas serta fungsinya masing-masing, serta berperan aktif dalam pencapaian kebijakan tersebut. Kemudian ada kejelasan. Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan harus dapat disampaikan kepada pelaksana organisasi maupun pihak lain yang berkepentingan secara jelas, sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik. Konsistensi. Dalam membuat sebuah kebijakan, sebuah organisasi dituntut untuk tetap konsisten atau sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya. Sumber daya merupakan indikator terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Pengadaan sumber daya disesuaikan dengan keadaan yang ada serta diharapkan mencukupi dalam memperlancar pelaksanaan kebijakan. Adapun komponen-komponen sumber daya adalah sebagai berikut. Yang pertama, staf. Suatu kebijakan dapat ditetapkan dengan baik apabila mempunyai sumber daya staf yang dimiliki kompetensi serta keterampilan yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian wewenang. Agar perintah dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan, kewenangan harus bersifat formal. Ketika para pembuat kebijakan tidak mempunyai kekuasaan atau otoritas, maka akan berdampak pada gagalnya proses implementasi kebijakan. Kemudian informasi yang berhubungan dengan tata kelola, tata cara pelaksanaan kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian fasilitas-fasilitas. Ketersediaan fasilitas fisik menjadi salah satu hal penting dalam mendukung jalannya pelaksanaan kebijakan. Fasilitas fisik meliputi bangunan, peralatan, persediaan, dan juga ruang untuk mendukung jalannya sebuah kebijakan. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengoperasionalan SIMKEL pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dan kelurahan di Kota Magelang. Selain bangunan fisik, yaitu perangkat keras, hardware berupa komputer, perangkat lunak, software, aplikasi dan database, jaringan komunikasi data, serta perangkat penunjang seperti printer dan tower pemancar sinyal.
Dalam wawancara dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, Bambang Suprawata, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Bapak Ahmad Solihin dan staf bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Purwono diketahui bahwa sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan SIMKEL masih dinilai kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang ada, terutama untuk masalah jumlah komputer di setiap kelurahan serta server dan jaringan yang masih sering terganggu. Selanjutnya yaitu sikap pelaksana ataupun disposisi. Ada 3 macam elemen yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan. Respon dari pelaksana kebijakan akan berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam melaksanakan program. Pemahaman pelaksana kebijakan tentang suatu program akan merujuk pada tanggapan mereka, apakah mereka akan menerima netral ataupun menolak. Pengangkatan birokrat. Suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh para birokrat yang memiliki kompetensi, integritas, dan juga loyalitas. Intensif merupakan pemanis dalam bentuk dana tambahan untuk mendorong perilaku yang akan membuat implementasi kebijakan. Dana insentif di sini dapat diartikan sebagai dana tambahan atau yang biasa kita sebut dengan biaya tambahan. Dalam wawancara terhadap Kepala Bidang PIAK dalam Pemanfaatan Data, bahwa pelayanan maupun penertiban dokumen baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya tidak ada pungutan biaya pada masyarakat. Kemudian pada struktur birokrasi, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur organisasi. Birokrasi mempunyai 2 aspek, yaitu mekanisme yang terwujud dengan adanya standar operasional atau prosedur, fragmentasi atau tingkat koordinasi dengan instansi lain. Standar operasional prosedur atau kita sebut dengan SOPS. Standar operasional prosedur adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian fragmentasi yaitu mengenai koordinasi yang terjalin antara pelaksana, merupakan salah satu aspek lain mekanisme struktur birokrasi yang dapat diukur. Kemudian ada hambatan pelaksanaan sistem informasi manajemen kelurahan atau kita sebut dengan SIMKEL. Untuk menunjang suatu pelayanan dibutuhkan kerja keras, konsistensi, serta inovasi yang berguna meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh infrastruktur dan sumber daya. Adapun permasalahan yang ada dalam pelaksanaan SIMKEL di Kota Magelang, baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang maupun di kelurahan-kelurahan di Kota Magelang, dijelaskan sebagai berikut. A. Pegawai yang kurang sesuai dengan bidangnya. Kemudian B. Kurangnya sarana dan prasarana. Kemudian ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi saat rapat kerja bersama antar tim kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kelurahan dan kecamatan, membuat surat penunjukan personil operator pendukung dari kelurahan serta kualifikasi minimal kebutuhan petugas. B. Melaksanaan pembinaan kepada para pegawai kelurahan serta mereka yang membutuhkan. Memanfaatkan sarana grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi kepada operator.